Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi STS diskusi dan rekomendasi bulan Maret 2025, teman-teman. Dan masih ada bonus di bulan Maret ini, yaitu perkiraan dividen saham di bursa. Ada dua, teman-teman. Yang satu tuh online, yang satu offline. Jadi kalau yang online tuh udah otomatis, teman-teman. Kita cek di sini, teman-teman ya. Nah, ini yang online, jadi langsung otomatis kalau harganya saham naik atau turun langsung diupdate sama sistemnya. Jadi ini tapi harus online, teman-teman ya. Dan yang kedua nih yang offline. Kalau yang offline bisa dibuka di komputer yang nggak pakai koneksi internet tentunya ya. Tapi harus dirubah secara manual untuk harga sahamnya tentunya. Nah, ini adalah bonus, langsung download aja teman-teman di grup STS Rekomendasi Maret. Karena ini mulai bulan depan udah mulai bagi dividen ya. Dari Maret sampai bulan September. Tabel ini akan kepake, teman-teman. Kita intip STS rekomendasi yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi bulan Februari. Ini aktif sampai tanggal 28. Nah, ini di tanggal 14 ya, karena kita rekamnya tanggal 15. Ini tanggal 14 kita profit di SBMA. Telkom ini swing, kita profit. Terus ada Harta, Inco, Toba Cuan, Koko, Isi, ya INPC, MBMA. Nah, kemarin kita cuan 9 saham, teman-teman. Kita cek juga di tanggal 13 Februari, teman-teman. Di sini kita profit di saham AIMS, INPC, Mika, TBLA. Terus ada Antam dan Telkom kita buy 2 kemarin di tanggal 13 tapi profitnya di tanggal 14. Terus ada Mutu cuan, Pani cuan, ya Cegas cuan, nih AIMS buy 2 ya. Terus Brand cuan dan kita cuan juga 10 saham di tanggal 13, teman-teman ya. Jadi bagi teman mau gabung STS rekomendasi bulan Maret langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan karena kalau tanggal 28 kita udah closing, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Mas Belum dari Fajar Daily dan kali ini kita bahas tentang buyback. Nah, karena banyak banget yang belum paham tentang buyback. Nah, video ini kita buat karena ini ada yang viral, yaitu BBRI mau buyback. Nah, tapi banyak banget teman-teman retail yang belum tahu apa tuh buyback, ya gimana dampaknya ke saham. Nah, kita akan bedah semua di video ini, teman-teman. Dan ini adalah video ilmu, teman-teman ya, bukan hanya sekedar rekomendasi. Jadi teman-teman bisa nonton video ini sampai akhir tentunya ya, dan dipahami. Nanti kedepannya pasti ada buyback yang lain, kecuali BBRI setelah BBRI ini pasti ada lagi. Dan kalau teman-teman udah tahu ilmunya, nah ini teman-teman bisa terapkan buat investasi atau buat swing tentunya, teman-teman ya. Oke, kita lihat sebelum kita bahas buyback BBRI ya, kita akan lihat dulu apa itu buyback dan apa dampaknya ke pergerakan harga sahamnya. Dan kita udah istilahnya itu bikin slide ya di sini, teman-teman ya, bahas lengkap tentang buyback saham. Nah, oke, apa arti dari buyback ya? Buyback saham adalah aksi korporasi ya ketika perusahaan membeli kembali saham yang sudah beredar di pasar. Perusahaan menggunakan dana yang dimiliki untuk membeli kembali saham-saham tersebut, teman-teman. Jadi perusahaan kan awalnya kan IPO, teman-teman ya. IPO sahamnya dijual ke masyarakat. Nah, setelah IPO ada namanya reg issue misalnya, terus ada misalnya private placement kayak gitu guys ya. Nah, karena mungkin ada alasan suatu hal gitu ya, perusahaan pengen membeli kembali sahamnya yang udah teman-teman beli, yang udah teman-teman istilahnya itu simpan. Nah, itu lewat aksi buyback. Jadi istilahnya perusahaan tuh membeli saham di retail lah, bahasa seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Terus tujuan buyback saham itu apa sih? Nah, artinya kita udah tahu tadi. Nah, tujuannya apa? Yang pertama adalah meningkatkan nilai saham yang tersisa. Nah, karena saham yang di buyback itu dibeli dan dianggap nggak ada, teman-teman ya, selama dia di buyback, disimpan gitu ya. Nah, nanti tentu aja ya, kalau misalnya jumlah saham yang beredar berkurang, tentu aja nilai sisanya itu akan naik. Kayak gitu guys ya maksudnya. Jadi lebih langka produknya seperti itu. Nah, yang kedua adalah mengoptimalkan struktur modal perusahaan. Nah, ini saya kayaknya nggak bisa jelasin secara detail, teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap prospek masa depan perusahaan. Nah, ini jelas. Ini mungkin tertuang kepada BBRI yang selama ini terus turun. Kayak gitu guys ya. BBRI kan trennya turun. Nah, perusahaan melakukan buyback nih. Berarti, perusahaannya buyback loh. Ya, jadi akan meningkatkan retail untuk hold aja atau belilah saham BBRI, seperti itu ya bahasanya. Perusahaan aja beli lagi kok, masa kita CL, masa kita nggak beli kayak gitu guys maksudnya. Jadi meningkatkan kepercayaan gitu ya, bahwa BBRI ini masih bagus kayak gitu maksudnya kalau kita konteks ke BBRI, atau misalnya kalau saham lain ya saham lain seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah mengembalikan uang pada para pemegang saham. Nah, tentu aja ya, karena mungkin sebagian orang misalnya dia kan beli saham kan pakai duit.
Nah, kalau misalnya perusahaan beli saham teman-teman lewat pasar reguler kan teman-teman kebeli kayak gitu ya, istilahnya ngejual lah seperti itu kan, perusahaan yang membeli, teman-teman ngejual, perusahaan membeli seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah meningkatkan harga saham yang dianggap under value. Nah, karena memang biasanya ya perusahaan-perusahaan itu pengen melakukan buyback itu di saham-saham yang under value. Jadi perusahaan itu buyback itu nggak ngasal. Dan nggak akan mungkin saham yang udah multi bagger gitu ya, yang udah valuasinya udah tinggi banget mau buyback, itu nggak mungkin. Ya perusahaan nggak mungkin akan melakukan hal tersebut. Biasanya memang perusahaan itu yang selama ini saya ngikutin gitu ya, buyback saham. Misalnya dulu itu ada namanya buyback saham UNTR, buyback saham ITMG. Terus waktu itu PTBA juga sepertinya pernah ya buyback. Terus saham roti juga pernah buyback. Dan semuanya saham under value. Nah, BBRI juga termasuk under value kayak gitu guys ya. Perusahaannya bagus dan perusahaan akan buyback. Kayak gitu. Jadi istilahnya kalau perusahaan melakukan buyback berarti sahamnya under value, udah gitu aja. Jadi kita udah tahu kayak gitu guys. Terus yang selanjutnya adalah menjaga likuiditas perusahaan. Nah, untuk menjaga likuiditas biar nggak terlalu banjir lah bahasanya di retail kayak gitu ya. Jadi sahamnya cenderung turun kan kalau banjir di retail, makanya perusahaannya beli lagi kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah memberikan sinyal pada investor bahwa kondisi perusahaan sehat. Nah, memang ya saat sebuah perusahaan itu bisa buyback. Nah, saat perusahaan itu bisa buyback, berarti artinya apa? Dia punya duit. Ya kan? Nah, berarti kalau perusahaan aja punya duit, berarti kan perusahaannya sehat-sehat aja, bagus-bagus aja, nggak ada masalah. Oh, berarti BBRI turun tuh nggak ada masalah perusahaan sebenarnya. Karena dia mampu buat buyback. Dan buybacknya kalau nggak salah 3T. Banyak banget, guys. Berarti BBRI itu nggak ada masalah. Jadi istilahnya BBRI itu buyback, salah satu fungsinya adalah untuk memberitahu kepada masyarakat semua, BBRI itu nggak ada masalah. Kayak gitu maksudnya. Oke, terus saham yang dibeli kembali tersebut atau yang di buyback tersebut ada dua pilihan, yaitu dihapuskan dari peredaran, jadi hangus kayak gitu sahamnya. Nanti tulisan di share out-nya akan dikurangi seperti itu, atau disimpan sebagai treasury. Tapi biasanya itu disimpan sebagai treasury teman-teman ya, nggak dihapus biasanya. Jadi kalau saham yang di buyback itu akan disimpan di treasury kayak gitu, saham treasury. Nah, itu nggak dihitung sebagai saham yang beredar. Istilahnya itu nggak dapat dividen di situ, teman-teman. Jadi saham yang udah di buyback disimpan di treasury itu nggak dapat dividen saham tersebut. Jadi istilahnya apa? Artinya, jadi kalau buyback udah selesai otomatis ya dividennya akan naik. Kenapa? Karena jumlah pembagi sahamnya itu berkurang. Kayak gitu maksudnya. Jadi bisa dibilang buyback saham itu bagus bagi perusahaan yang bagi dividen. Karena dividen tahun depan pembaginya akan berkurang. Kayak gitu maksudnya teman-teman ya, dipahami di sini. Oke, terus apa dampak buyback? Nah, dampak buyback adalah keuntungan yang harus dibagikan sebagai dividen akan berkurang. Nah, ini udah saya jelasin tadi. Kayak gitu guys ya. Jadi nanti saham yang udah di buyback itu nggak dapat dividen. Yang disimpan di treasury itu nggak dapat dividen. Jadi pembaginya akan lebih sedikit dan dividennya akan lebih gede nantinya. Nah, setiap pemegang saham mendapatkan saham yang lebih besar dari perusahaan. Nah, maksudnya mendapatkan dividen lah ya, lebih besar daripada perusahaan. Terus pengambilan lebih tinggi atas dividen di masa depan. Jadi setelah buyback itu udah otomatis pasti dividennya akan lebih gede di masa yang akan datang. Kayak gitu setelah buybacknya selesai. Terus aliran dana ya untuk area bisnis lain seperti riset, pengembangan, atau investasi untuk produk dan fasilitas baru akan berkurang. Nah, ini saya nggak bisa jelasin secara detail yang nomor 4, teman-teman. Oke, dari mana uang untuk buyback? Mungkin ini ada pertanyaan, ya. Terus perusahaan itu buyback saham itu duitnya dari mana? Kayak gitu. Nah, saya jelasin di sini. Ada teman-teman yang bertanya gitu ya, Bang, jangan-jangan nanti duit dividennya dibuat buyback dong, jadi dividennya jadi kecil. Enggak, teman-teman. Jadi perusahaan itu biasanya buyback itu pakai saldo laba. Nah, saya jelasin di sini teman-teman. Kita bukain BBRI. Nah, di sini. Nah, kita buka laporan keuangannya, teman-teman. Nah, ini kita lihat teman-teman, di sini disajikan dalam jutaan rupiah ya. Nah, Mas Bro langsung ke bagian equity. Nah, equity kalau di sini di halaman 18 ya. Gimana nih sebenarnya? Nah, di sini ya, di halaman 17 teman-teman. Nah, teman-teman fokus ke saldo laba nih. Nih, saldo laba, teman-teman. Nah, saldo laba BRI itu berapa? Ini dalam jutaan. Nah, kita hitung aja. Ini saldo laba BRI, guys. 218 ya, 092 826. Berarti tambah 06 kan dalam jutaan.
trot. Nah, berapa guys nilainya ini? Nilainya berapa saldo laba BRI? Berapa nilainya ini? Banyak banget ya. Banyak lah pokoknya ya. Ini sekitaran 200 T maybe. 218 T. Bener ya. Kalau ini kan juta. Ini miliar T guys ya. Saldo laba BRI itu masih 200 triliun. Luar biasa. Banyak. Jadi istilahnya kalau ini T atau miliar sih? Kok banyak banget sih? Serius ini T. Gila ya. Banyak banget berarti saldo laba BRI. Saya nggak pernah baca ke sini sebenarnya. Saya nggak pernah fokus ke saldo laba gitu guys. Dan ini saya baca shock. Gila. Ini 280 T really. Beneran nih. Ini kan juta. Ini 826 juta. Ya terus ini 92 M. Ini 200 T ya guys ya. Banyak banget ya guys ya. Luar biasa ya saldo laba BRI. Dan BRI cuma mau beli 3T loh. 3T doang. Gila. Ini masih sisa banyak. Masih sisa banyak banget guys. Jadi istilahnya perusahaan tuh pengen pamer sebenarnya aslinya itu. Nih duit gue masih banyak gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi perusahaan tuh kayaknya mau ngasih BRI ini ya. Dia mau buyback saham itu cuman mau ngasih ke kita-kita nih. Atau teman-teman yang nyimpen BRI itu. Masih aman, duitnya masih banyak gitu maksudnya. Ini cuma 3T loh bos. Nih sisanya masih banyak gitu. Sombong sebenarnya BRI itu guys. Nah bisa dipahami ya di sini guys. Nah dari sini nih biasanya mereka tuh beli saham. Jadi sangat mungkin ya. Jadi BBRI itu mau buyback dihapus mungkin bisa gitu ya. Sahamnya dibuang kayak gitu ya. Nice ya, karena ini juga duit pemegang saham. Jadi saldo laba ini duitnya siapa sih? Ini duit semua pemegang saham BRI tentunya kayak gitu. Ya ini bisa dibuat ekspansi ya nantinya. Atau mungkin kalau udah mentok dibagiin ke dividen super dividen. Super dividen tuh DPR-nya lebih dari 100%. Misalnya kayak MPMIC dulu bagi dividen sampai 500% pernah ya kalau nggak salah ya. Nah DPR-nya jadi dividen yieldnya sampai tiba-tiba loncat jadi 30%. Nah ini biasanya saldo labanya udah pusing nih perusahaan. Duitnya banyak, nggak bisa ekspansi gitu ya. Mau buat apa pusing ya udah bagiin aja ke teman-teman pemegang saham kayak gitu. Nah apakah BRI mau seperti itu? Nah kalau BRI mau seperti itu mau berapa banyak tuh yang dibagi? Luar biasa guys. Mantap sekali. Nah, kok perusahaan bisa punya saldo laba itu dari mana? Nah, kayak gini guys, biasanya perusahaan tuh dapat saldo laba tuh dari sini. Nah, ini kan BRI. Nah, BRI itu biasanya kan bagi dividen tuh 80% ya. Dari DPR. Misalnya laba BRI itu 10T. Nah, yang dibagi dividen 8T. Kan masih sisa 2T. Ya kan? Nah, 2T itu ditampung nih dari awal IPO sampai sekarang gitu maksudnya. Bisa dipahami ya di situ guys. Nah saldo laba tuh diambil dari situ. Jadi sisa laba yang nggak digunakan, nggak dibagi dividen, nggak buat investasi itu biasanya disimpan di saldo laba. Nah saldo laba ini ya mungkin sama BRI didepositokan atau diinvestasikan kemana kita nggak tahu teman-teman. Oke ya, mantap ya dari situ teman-teman ya. Oke, terus kita akan intip buyback dari BBRI tentunya. Nah di sini ya BBRI itu mau buyback 3T. Memang kelihatannya banyak, tapi bagi BBRI itu kecil. Lihat saldo labanya diintip lagi. Nah, jadi tapi ini belum jelas ya teman-teman ya. Ini masih RUPS soalnya, karena BBRI ini mau RUPS di bulan depan, di minggu pertama bulan depan atau minggu kedua bulan depan. Nah, itu akan fix nanti buyback-nya itu di berapa. Kalau 3T-nya mungkin udah fix ya, cuman namanya buyback itu ada range. Ada range harga, misalnya, perusahaan mau buyback dari harga 3.000 sampai 4.000. Gitu bisa ada range biasanya. Nah jadi range harganya tuh dari berapa sampai ke berapa biasanya nanti setelah RUPS dia akan muncul dari sini sampai sini. Terus ada jangka waktunya nih ya, jangka waktunya tuh kapan, bisa setahun, 6 bulan kayak gitu ya. Jadi lain-lain tergantung RUPS. Terus siapa UW yang mau ditunjuk, siapa sekuritas yang mau ditunjuk juga kayak gitu. Nanti masih nunggu hasil RUPS teman-teman, karena kalau buyback itu ada jumlah yang mau di buyback, terus waktunya kapan, terus range harganya berapa, terus siapa sekuritas yang akan melakukan buyback. Nah itu akan diumumin nanti setelah RUPS tentunya. Ini ditunggu ya, BBRI ini belum RUPS ya, mungkin RUPS-nya itu awal bulan depan kayak gitu guys ya. Nah ini teman-teman.
Detailnya ada di sini semua, teman-teman. Jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, teman-teman, biasanya saham yang setelah buyback itu dia akan naik ya untuk harga sahamnya. Kenapa? Karena ada yang HK toh. Ada yang beli toh. Nah, di pasar reguler. Karena dia belinya di pasar reguler, teman-teman. Nah, ada yang HK, ada yang HK. Kayak gitu guys ya. Yang kemungkinan akan membaik untuk si saham BRI nanti ke depannya. Jadi bisa dibilang ini adalah angin segar nih buat teman-teman yang nyangkut di saham BBRI untuk bilang perusahaan itu hold aja, jangan latah jual, maksudnya seperti itu. Karena banyak banget retail yang cut loss gitu ya, latah jual gitu ya. Makanya perusahaan ngelakuin buyback ini. Selain dia ngasih tahu bahwa saldo laba kita masih banyak, nah kita tuh buyback itu cuma sedikit loh, saldo kita masih banyak kok. Jadi kita itu kaya gitu, mungkin BRI sebenarnya mau pamer aja, oh kita tuh masih kaya, kalian nggak usah cut loss gitu maksudnya BRI itu guys, tinggal sabar dulu, mungkin seperti itu maksud perusahaan kayak gitu guys. Oke ya teman-teman, gimana yang udah yang punya saham BRI dan nyangkut, apakah video ini bisa menghibur? Nah semoga aja ya teman-teman ya, sampai ketemu di video berikutnya.